Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Tansyah dengan NIM 2023 31027 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu soal UAS nomor satu. Saya membuat proyek pengembangan sistem manajemen proyek untuk PT Dava Teknologi yang mempunyai latar belakang. PT Dava Teknologi Abadi membutuhkan sistem manajemen proyek untuk membantu mengelola alur mereka, mulai dari pengumpulan, persyaratan, hingga penutupan proyek. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses pengambilan keputusan, yaitu terdiri dari 10 aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu bertemu klien dengan durasi 5 hari, rekrutmen dengan durasi 4 hari dengan prasyarat satu. Aktivitas yang ketiga yaitu kontrak, durasi harinya itu 5 dan prasyaratnya itu 2 dan seterusnya. Lalu masuk ke RAB, biaya personil dan biaya non-personil. Di dalam biaya personil terdapat manajer proyek dengan satuan orang per bulan, yaitu terdapat 5 orang, dengan harga satuannya satu orang per bulan 15 juta, lalu jumlahnya itu karena 5 orang, jadi 15 juta dikali 5. Koordinator tim terdapat 3 orang dengan satu orang per bulannya 6 juta dengan jumlah 18 juta. Tenaga kerja harian ada 10 orang dengan harga satuannya satuan orang per harinya 200.000 dengan jumlah 2 juta dan seterusnya. Biaya non personil terdapat pengadaan perangkat, yaitu satuannya dengan per paket, jadi satu paket dengan harga satuan 15 juta. Jadi karena ada satu paket, jadi jumlahnya 15 juta. Yang kedua ada pelatihan, yaitu 1 unit per hari. Harga satuannya 1 juta. Lalu ada launching per hari dengan harga satuannya 2.500.000. Lalu total biaya personil yaitu jumlah dari semua yang sudah dijumlahkan. Lalu totalnya ini jumlah dari subtotal biaya personil dan subtotal biaya personil yang di non personilnya. Lalu kita memakai harga PPN 11%, yaitu jumlah total dikali 11%. Jadi hasilnya 15.482.500. Grand totalnya yaitu dijumlahkan total biaya personil, maaf, dijumlahkan dari total dan harga PPN-nya yang 11% itu. Lalu pemetaan personil dan anggaran. Nomor satu, bertemu klien dengan durasi 5 hari. Yang kedua, rekrutmen dengan durasi 4 hari. Dengan yang ketiga, kontrak dengan 5 hari. Yang keempat, eksekusi dengan 10 hari. Yang kelima, controlling dengan 5 hari. Yang keenam, pengadaan perangkat dengan durasi 10 hari. Lalu desain dengan durasi harinya 15. Lalu implementasi atau coding 10 hari. Lalu pelatihan durasinya 6 hari. Lalu launching dengan 5 hari. Total waktu yang sudah ditentukan yaitu di PM itu 9 hari karena ada 2 aktivitas.
dijumlahkan, lalu di KT ada dua aktivitas juga, di aktivitas ketiga sama di aktivitas itu keenam, lalu di TK1 itu ada aktivitas sama dengan TK2-nya juga, lalu lanjut ke TR ada tiga aktivitas, lalu jumlahkan, lalu lanjut ke TI dengan ada dua aktivitas. Cara mencari B sama dengannya itu yaitu yang ada di RAB ini disesuaikan tadi PM itu manajemen proyek, jadi sesuaikan di tempatnya ini ditaruh di B sama dengannya dan seterusnya sampai ke TI-nya. Lalu kita bisa jumlahkan dari semuanya yang ada di B sama dengan ini. Lalu totalnya itu dijumlahkan dari biaya non personil dan biaya personil tenaga ahlinya. Lalu kita ke biaya non personil. Biaya non personil itu terdapat dari RAB-nya yang di sini. Tinggal kita masukkan yang dari jumlah-jumlahnya. Lalu personil tenaga ahli. Jadi dengan cara mencarinya yaitu yang pertama PM yang di bertemu klien ini kan ada durasinya 5 hari. Lalu dibagi dengan total waktunya yang dari jumlah PM-nya ini. Lalu dikali dengan B-nya. Maka hasilnya 41 dan seterusnya untuk mencari KT-nya. KT-nya juga sesuai dengan durasinya. TK2-nya juga sesuai dengan durasinya dia dijumlahkan dikali. Lalu kita jumlahkan per barisnya. Dari biaya non personil hingga personil tenaga ahli itu totalnya disamakan, dijumlahkan semuanya dari sini hingga sini, maka totalnya ada 7. Ini saya tidak ngambil dari sini karena yang di biaya non personilnya kosong, jadi jumlahkan yang ada biaya non personilnya sesuaiin aja dengan yang ada. Jika tidak ada, berarti dari PM aja. Lalu dijumlahkan semua hasilnya ini, lalu totalnya itu namanya total dari personil tenaga ahli ditambah dengan total biaya non personilnya. Lalu lanjut ke diagram. Diagram jalur utamanya itu yaitu yang pertama ada bertemu klien, yang kedua rekrutmen, yang ketiga ada kontrak, yang keempat ada eksekusi, yang kelima ada controlling, yang keenam dia karena bisa dari prasyaratnya 4, jadi dia langsung bisa dari 4 langsung menuju ke 6. Jadi kita lengkapin untuk kalau untuk jalur utamanya dari 5 langsung ke 7, yaitu desain, yang ke-8 langsung implementasi atau codingnya. Yang ke-9 pelatihan, yang ke-10 ada launchingnya. Itu untuk jalur utamanya. Lalu jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan datanya. Lalu cara mencari jadwal pelaksanaan hari ke 1 hingga
selesainya proyek ini, yaitu dengan hari pertama bertemu klien dengan 5 hari. Hari kedua rekrutmen dengan 4 hari. Hari ketiga karena prasyaratnya dua, maka dilanjutkan dari hari kedua, lanjut langsung ke kontrak. Lalu habis itu kita langsung ke eksekusi karena dia prasyaratnya 3, jadi langsung di bawahnya yang 3 ini. Dan seterusnya hingga launching. Lalu lanjut ke kurva. Ini kita masukin saja dari data-data yang sudah di dalam pemetaan personil dan anggaran. Kita sesuaikan semuanya, lalu kita ubah dalam persenan untuk menjadikan chartnya. Ini hasil chartnya. Lalu yang terakhir itu kita menentukan saldo awal dulu. Untuk pencairannya kita bisa menempatkan di beberapa hari. Lalu pembiayaan, di pembiayaan terdapat bertemu klien, rekrutmen, kontrak, eksekusi, controlling, pengadaan perangkat, desain, implementasi coding, pelatihan, launching. Ini datanya sama, kita ambil dari sini datanya. Lalu kita jumlahkan datanya untuk di dalam pembiayaan. Kita efisiensinya, saya memakai persenan 17% sama dengan Bapak. Lalu dijumlahkan. Lalu biayanya ini dijumlahkan. Dan seterusnya sama dengan caranya. Lalu kita menghitung kas terendahnya, yaitu dengan pencairan tahap 1 sampai 3. Lalu pencairan eh, di pembiayaan terdapat bertemu klien sampai launching. Itu jangan lupa dipakai rumus min-nya agar dia terendah. Lalu kalau yang tertinggi sama saja, tetapi cuma di beda max dan minnya. Lalu di hasil efisiensi atau keuntungan, tadi jumlah biayanya dikurangkan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.